Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu Tuhan. Karena salibmu.
Mungkin kali ini kita berbeda merasakan Jumat Agung di tengah situasi yang semua terbatas. Tapi kita boleh tetap mencari Tuhan yang tidak terbatas. Kita boleh merasakan dimanapun kita berada. Kita boleh menikmati Tuhan dimanapun kita berada. Semua karena salibnya. Semua karena pengorbanannya buat kita. Semuanya karena cintanya buat kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur pada saat ini kita boleh merayakan ibadah Jumat Agung walaupun dalam kondisi yang sangat sederhana. Mungkin kita terpisah, tetapi Tuhan tetap menyatukan kita melalui perjamuan kudus dalam peringatan Jumat Agung ini. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat yang ke-49 yang berkata demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan dari pembacaan ini kita belajar tentang makna dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Atau makna kematian Kristus. Ada 3 hal yang kita perlu renungkan melalui pembacaan kita ini. Yaitu yang pertama, kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi yang pertama, kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Kalau kita melihat bersamaan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Injil Lukas mencatat ada 2 peristiwa ajaib yang menyertai sebagai tanda pernyataan kemuliaannya. Yang pertama yaitu kegelapan meliputi daerah itu. Bukan hanya 1-2 menit, tetapi kegelapan itu terjadi sampai 3 jam. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada satu tokoh agama pun, tokoh masyarakat atau pemimpin negara besar yang meninggal dengan tanda seperti yang Yesus alami. Kita melihat di sini bahwa waktu itu terjadi kegelapan setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebenarnya kita tidak usah terkejut kalau kita menyelidiki Alkitab, karena dalam kitab Amos pasal 8 ayat 9 dan ayat yang ke-10, Nabi Amos sudah menubuatkan sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya, betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Allah memerintahkan Nabi Amos untuk menuliskan ini, menubuatkan di dalam kitabnya. Tanda yang kedua yaitu tabir bait suci terbelah. Tabir atau tirai bait suci itu terbelah.
Kita semua tahu bahwa tabir atau tirai bait suci itu dibuat untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana hadirat Allah atau kemuliaan Allah atau Shekinah glory itu ada di atas tutup peti perjanjian. Terbelahnya tirai bait suci membuat kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Oleh sebab itu, doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang luar biasa, karena melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita bisa masuk ke tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Yang kedua yang ingin disampaikan di sini, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk menegaskan pengajarannya. Ayat yang ke-46, untuk menegaskan pengajarannya. Pengajaran apa yang Tuhan berikan? Nah, dalam ayat yang ke-46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ya Bapa. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16 mengatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Roh itu akan mengajar kamu memanggil Allah sebagai Aba, ya Bapa. Yesus mengajar bahwa Allah kita panggil sebagai Aba, ya Aba. Memiliki keintiman, membuat sorga terbuka, sehingga melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sorga akan terbuka bagi orang-orang percaya. Doa-doa kita menjadi doa-doa yang manjur, yang didengarkan oleh Bapa di sorga. Yang kedua, pengajaran yang Yesus ajarkan melalui kata-katanya, yaitu bahwa kita boleh menyerahkan segala persoalan yang kita hadapi ke dalam tangan Bapa di sorga. Persoalan apa yang ibu bapak saudara hadapi saat ini, serahkan di dalam tangan Bapa di sorga. Mazmur pasal 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah pergumulanmu, persoalanmu, hidupmu ke dalam tangan Bapa di sorga. Maka dia akan bertindak. Dia akan lakukan hal-hal yang besar. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang tidak terduga. Itulah yang Bapa akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu pengajaran yang Yesus berikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Hal yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kematian Kristus di atas kayu salib, yaitu untuk mengubah hidup-hidup kita. Ayat 47 sampai 49, kita melihat perubahan-perubahan hidup yang terjadi pada orang-orang yang ada pada waktu Yesus Kristus disalibkan. Yang pertama kita bisa melihat kepala pasukan, seorang Romawi yang baru saja menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Dia berubah setelah kematian Yesus. Setelah melihat tanda-tanda ajaib yang luar biasa yang dikerjakan Yesus melalui kematiannya. Kepala pasukan mengakui bahwa Yesus itu orang benar. Pada ayat yang lain, pada Injil yang lain dikatakan, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Seorang yang tidak kenal Allah, tapi kemudian dia bisa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada perubahan hidup yang terjadi. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib harus mengubah hidup-hidup kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, pada ayat yang ke-48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu,
Melihat apa yang terjadi itu, mereka pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Memukul-mukul diri, ini artinya mereka bertobat, menyadari dosa-dosa mereka. Dan mereka bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama mereka, dan memasuki kehidupan yang baru. Itu makna dari kematian Kristus di atas kayu salib. Seharusnya membuat manusia, membuat saya dan saudara bertobat, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, dan hidup sejalan dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah 3 makna dari kematian Kristus di atas kayu salib. Biar Tuhan berbicara pada kita, menanamkan benih-benih firman ini di dalam kehidupan kita, dan mengubah hidup-hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, makna yang pertama, untuk menyatakan kemuliaannya. Bahwa Dia adalah Allah yang turun ke dunia karena kasih-Nya kepada kita. Melalui kematiannya, Tuhan membuka tabir atau tirai bait Allah, sehingga doa-doa kita akan sampai ke tahta kasih karunia Allah. Melalui kematian Kristus, makna yang kedua yaitu menegaskan pengajarannya, bahwa kita punya Bapa di sorga. Kita bisa membawa ketakutan, kekhawatiran kita, menyerahkan kepada Bapa di sorga. Dan makna yang ketiga, melalui kematian Kristus, akan terjadi perubahan-perubahan yang hebat dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin indah di hadapan hadirat Allah. Menjadi orang-orang yang berkenan dan dilayakkan untuk menjadi mempelai-mempelainya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, melalui firman-Mu kami bisa mengerti tentang makna kematian Kristus di atas kayu salib. Yaitu bahwa Engkau mati untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau mati untuk menegaskan pengajaran-Mu, dan Engkau mati untuk mengubah hidup-hidup kami menjadi indah di hadapan hadirat-Mu. Tanamkan kebenaran firman menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara dengan suara yang kuat, menanamkan benih-benih firman ini menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Terima kasih. Sebentar kami menerima perjamuan kudus, biarlah Engkau memberkati setiap potong roti, cawan air anggur, bubuhkanlah berkat-Mu. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh tinggal di dalam Engkau. Engkau di dalam kami dan Engkau menghidupi kami hari ini, besok, sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan perjamuan kudus kita di tempat masing-masing dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang kami mohon berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh-Mu sudah menjadi satu dengan tubuh kami. Sempurnakan korban-Mu. Dengarkan firman Tuhan, nanti kita akan minum sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya,
menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan berkat yang kami mohon berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu sudah menjadi satu dengan kami. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang kami hadapi, ada Tuhan yang tinggal di dalam kami, menyertai kami, campur tangan di setiap permasalahan kami, menguatkan, menghibur kami, dan memampukan kami meneruskan langkah-langkah di dalam hidup ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.